Pada tahun 2019, PSSI secara mengejutkan menunjuk Sintayong sebagai pelatih Indonesia. Penunjukan itu dilatar belakangi dari keyakinan PSSI karena menurut mereka pelatih asal Korea Selatan itu mampu memberikan perubahan untuk timnas. Prediksi itu akhirnya tepat karena sejalan dengan waktu, Sintayong telah membawa perubahan yang sangat positif dalam perkembangan Indonesia. Meski belum meraih gelar, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong sudah menunjukkan progres yang menjanjikan. Dan untuk itu inilah perubahan besar yang diberikan Sintayong saat menangani timnas Indonesia. Memotong generasi pemain. Sebelum Sintayong datang, Indonesia diperkuat dengan pemain-pemain penuh berpengalaman di setiap posisinya. Namun sayangnya, meski berpengalaman, usia mereka sudah terlanjur tua, seperti Andri Tani, Otavio Dutra, hingga Beto Gonçalves. Saat Sintayong datang dan mulai memegang kendali, dirinya langsung mengubah sistem tersebut. Bahkan ia rela memotong generasi timnas dan memilih untuk memanggil pemain-pemain muda. Itu dilakukan karena pemain muda masa depannya lebih panjang. Efeknya, pemain-pemain itu akhirnya mampu tampil baik seperti yang ditunjukkan oleh Elkan Bagot, Rizky Ridho, hingga Marcelino Ferdinand. Bahkan dua nama terakhir itu berhasil meraih medali emas di cabang sepak bola pada bulan Mei lalu. Melatih mental pemain timnas. Kelemahan yang selama ini dimiliki oleh Indonesia adalah soal mentalitas. Ya, entah mengapa saat bermain di ajang internasional, mental pemain Indonesia sering down hingga membuat permainan menjadi berantakan. Maka dari itu kelemahan tersebut perlahan mulai dibereskan oleh Sintayong. Contoh nyatanya adalah saat Indonesia melawan Argentina kemarin, ketika pemain timnas tak gentar saat menghadapi sang juara dunia. Melatih stamina agar kuat sampai 90 menit. Kelemahan lain yang dimiliki oleh Indonesia adalah masalah stamina. Ya, biasanya saat pertandingan sudah memasuki pertengahan babak kedua, stamina para pemain sudah menurun. Akibatnya hal itu mampu dimanfaatkan oleh lawan untuk mengalahkan Indonesia. Maka dari itu Sintayong berusaha untuk mengubahnya. Dan hasilnya, para pemain timnas kini sudah kuat bermain selama 90 menit. Peningkatan teknik permainan. Meskipun sampai saat ini cara kontrol bola dari sejumlah pemain Indonesia masih terbilang kurang, namun gaya bermain timnas saat ini dapat dikatakan lebih berkembang dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari para pemain yang sudah berani untuk memainkan bola-bola pendek untuk menyusun serangan, di mana sebelumnya mereka hanya mengandalkan umpan jarak jauh dan sprint dari sayap yang kurang efektif karena mudah ditebak musuh. Manajemen tim yang profesional. Selain perubahan dalam hal teknik, Sintayong juga telah membawa perubahan dalam manajemen timnas Indonesia. Ya, mantan pelatih Korea Selatan itu membawa metode pelatihan yang lebih profesional dan menekankan pentingnya disiplin hingga kerja sama tim. Dia juga membawa staf kepelatihan berpengalaman dan mengimplementasikan analisis data dalam persiapan pertandingan. Semua perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional dengan persiapan yang matang.
Dengan banyaknya perubahan yang dilakukan oleh Shin Tae-yong selama ini, semoga kontraknya diperpanjang oleh PSSI. Ya, kontrak Shin Tae-yong sendiri akan berakhir pada Desember tahun ini. Namun meski berakhir, ia akan tetap mendampingi timnas di ajang Piala Asia. Ajang itulah yang kabarnya menjadi tolak ukur bagi PSSI, apakah kontrak Shin Tae-yong diperpanjang atau tidak. Jika pada akhirnya tidak diperpanjang, maka tugas berat bagi timnas, karena mereka akan memulai dari nol lagi karena sang peracik permainan telah pergi. Jadi itulah perubahan besar yang selama ini diberikan oleh Shin Tae-yong untuk timnas. Meski belum membuahkan gelar, tapi tak apa, karena proses dari pelatih yang satu ini dapat dikatakan sangat baik.